Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah, sehat selalu, dan tetap semangat. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Meskipun pertemuan kita via virtual atau daring, tapi semoga tidak mengurangi kesakralan kita atau keseriusan kita dalam belajar. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan terkait stres dan adaptasi. Tetapi nanti saya mulai dulu dari bagaimana sih respon psikologis kita terhadap stres. Dan juga nanti bagaimana coping kita. Coping adalah sama saja dengan adaptasi kita untuk menghadapi masalah. Baik, teman-teman sudah menyiapkan diri untuk belajar bersama saya ya. Nanti di akhir setelah kita mendiskusikan tentang stres adaptasi, jenengan tolong untuk menjawab, ada sedikit kuis untuk mengetahui kemampuan kita tadi dalam menyimak materi kali ini. Oke, sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dengan membaca bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut doa sebelum belajar. Berdoa dipersilahkan. Cukup ya? Oke, baik. Kita akan mendiskusikan tentang sumber stresor. Sumber stresor ini apa saja sih yang membuat atau menjadi faktor penyebab stres pada pasien? Yang pertama adalah sumber stres dari lingkungan. Ada aspek fisik ruangan, aspek psikososial, dan aspek spiritual. Untuk aspek fisik ruangan, di sini adalah fasilitas tempat tidur, kamar mandi, makan, suara, pencahayaan, warna dinding. Nah, seperti apa? Contoh, pasti akan berbeda fasilitas tempat tidur, kamar mandi, makan itu untuk pasien di kelas 3, kelas 1 atau VIP. Pasti berbeda ya. Nah, di sini pasti akan mempengaruhi. Itu sempit banget ya. Di satu ruangan itu ada 3 tempat tidur, ada 3 pasien, di situ belum lagi yang jenguk ya, yang jenguk pasien tetangga berisik banget, ini suara. Itu akan berpengaruh ya. Kepinginnya tidur, lagi pusing ya, karena kondisi pasien berbeda-beda kan. Ada yang dia sudah baikan atau dia butuh yang satunya butuh tidur. Ini kamar mandi gue barengan itu juga akan berpengaruh ya dibandingkan dengan yang sendirian untuk kelas 1 atau kelas VIP. Nah, warna dinding. Kalau pencahayaan ini dari kondisi ruangan apakah bisa masuk cahaya pada pagi hari yang sehat ya. Ini atau gelap ya. Coba bayangkan di satu ruangan itu pencahayaan kurang, gelap gulita ya. Sudah sendirian kalau kondisi COVID seperti ini kan pasiennya hanya satu yang boleh menunggu dan tidak boleh ada yang menjenguk sehingga dia akan merasa kesepian bisa di satu sisi lain ya di faktor psikososial nanti ya. Kemudian warna dinding tadi ya. Untuk warna dinding menurut penelitian itu ternyata yang bisa mengurangi stres adalah warna biru dan hijau. Nah, coba teman-teman apakah warna dinding rumah atau kamar sudah berwarna yang menyejukkan ya? Jangan ada yang saya sukanya merah Bu, cetar ya, atau orange atau hitam dan medeni gitu. Nah, ini akan mempengaruhi suasana hati. Makanya kalau kita lihat lautan, kemudian pohon-pohon atau yang hijau ya, yang warna hijau kayak sedang yang nanam padi ya, baru kan senang banget lihat sawah semuanya warnanya hijau, lihat pegunungan hijau, itu akan lebih menyejukkan dibandingkan warna-warna yang cerah ya. Itu mungkin bagi beberapa orang dia akan menambah pusing. Yang kedua adalah aspek psikososial. Aspek psikososial contohnya apa? Di sini sikap dari perawat atau dokter atau tenaga kesehatan yang lain. Nah, tim kesehatannya ini ramah-ramah, kemudian murah senyum, kalau ditanya juga menjelaskan dengan baik. Nah, ini pasti akan mengurangi stres. Tapi kalau yang ditakoni itu judese ya, naudzubillah. Atau dia tidak menjawab apa yang ditanyakan. Oh ya, nanti bisa tanyakan yang lain ya Bu. Misalnya ya. Atau
Yang penting ibu sembuh, nggak usah nanya-nanya kondisinya gini-gini. Nah, itu juga akan pengaruh lagi, rawate gening ditakoni kok kayak gini ya. Atau ya tadi ya, yang berikutnya adalah kehubungan klien dan keluarga, keterlibatan klien dan keluarga ini dilibatkan apa enggak sih gitu dalam pengambilan keputusan misalnya, ketika perawat memberikan pendidikan kesehatan atau edukasi itu juga keluarga dilibatkan, tidak hanya pasiennya saja. Jam kunjungan. Nah, jam kunjungan sebelum COVID ini itu luar biasa. Satu kampung ibaratnya pakai gotrek ya, setruk itu yang Butejo ya. Itu dibawa semua dan ada rumah sakit yang membolehkan tidak tidak per 3 orang atau per berapa. Satu rombongan itu bruk jadi satu. Itu ada rumah sakit yang begitu sehingga ya kalau pasiennya kondisinya sudah baik ya, kalau kondisinya masih banyak keluhan, mengalami penyakit kronis sedang tidak bisa tidur di rumah sakit, itu akan menambah stres sendiri. Meskipun secara dampak positifnya pasien ini senang karena oh ada banyak nih yang perhatian sama saya dibandingkan yang nggak ada sama sekali yang jenguk, berarti saya berarti mungkin kurang disukai ya di lingkungan saya atau keluarga saya gitu ya dari sisi psikologisnya dan sosialnya. Kemudian di aspek spiritual, di sini ada pelayanan keagamaan, diberikan kesempatan ibu, saatnya sholat duhur, saatnya sholat maghrib. Nah ini juga dari tenaga kesehatan yang ada di ruangan atau ada binroh ya, bina rohani. Biasanya di rumah sakit Islam seperti PKU Muhammadiyah gitu biasanya ada fasilitas atau waktu khusus untuk beribadah. Termasuk di rumah sakit yang non muslim itu juga diberikan kesempatan itu pada pasien dengan kondisi ya agama yang berbeda-beda, silahkan ya, itu bagus ya kalau di sini. Coba kalau tidak dikasih kesempatan sama sekali, ini akan pengaruhi kondisi spiritualnya. Oke, berikutnya untuk kesempatan melakukan ibadah. Nah, tadi diberikan kesempatan. Fasilitas ibadah bisa di masjid bagi keluarga pasien ya tentunya. Kalau kalau di ruangan itu umpel-umpelan banyak yang nunggu, kemudian pasiennya ada 3 orang, keluarga nggak bisa sholat di situ karena saking sempitnya. Nah itu kok ditambah nggak ada fasilitas ya. Nah ini akan berpengaruh pasti. Sumber stres diri sendiri untuk berikutnya. Ada perubahan fisiologis, kemudian proses pemeriksaan dan proses perawatan serta tindakan. Untuk perubahan fisiologis ini contohnya apa kalau kita sendiri ya misalnya stres? Deg-degan, gemeter, kemudian bisa pusing, nadinya meningkat, denyut jantung meningkat, pucat ya. Itu kemudian jadi diare ya kalau yang misalnya mau ketemu calon mertua ya atau calon suami bagi yang perempuan atau calon istri itu deg-degannya luar biasa atau jadi diare ya belakang terus atau pipis terus ini akan mempengaruhi perubahan fisiologis. Proses pemeriksaan pasien akan diperiksa, aduh mau di CT scan nih gimana, kekhawatiran itu ada ya. Kemudian perawatan dan tindakan, aduh saya harus dioperasi misalnya ada yang masalah ulkus ya atau debri demen ya untuk pasien-pasien dengan gula atau DM. Nah ini gimana nanti ya saya kalau dibius, kalau biusnya gagal dan seterusnya. Ini kekhawatiran atau stres tersendiri pada proses perawatan ataupun tindakan. Oke, sumber stres pikiran ini kaitannya dengan apa? Persepsi pasien atau penilaian pasien terhadap penyakitnya. Penyakitnya parah banget, ini gimana? Nggak bisa disembuhin. Misalnya ada yang cancer atau HIV ya, dia merasa bahwa dirinya udah tidak berharga lagi. Misalnya kena gagal ginjal atau gula ya, atau masalah penyakit kronis yang lain. Ini pengaruhnya pada diri sendiri tergantung persepsinya ya terhadap lingkungannya juga. Jadi contoh saya merasa minder, malu, apa mau ya, misalnya di posisi pasiennya itu masih single, apa ada ya yang mau sama saya dengan orang yang sakit-sakitan seperti ini misalnya. Bagaimana kalau saya nggak diterima oleh keluarga atau
anak dan istri dengan kondisi saya HIV/AIDS misalnya ya, naudzubillah ya. Nah ini ini persepsi pasien. Kemudian berkaitan dengan cara penyesuaian ya. Penyesuaian yang biasa dilakukan nantinya bagaimana seseorang ini bisa beradaptasi terhadap stres yang ada. Kondisi harus di kelas 3 dirawatnya. Padahal biasa di rumah itu ngomplang-ngomplang tidur sendirian di kamar ya. Tapi ketika di fasilitasi di rumah sakit dengan berbarengan sama pasien dan keluarga lain, dia nyaman nggak kira-kira? Nggak nyaman iya pasti. Tapi bagaimana dia bisa menyesuaikan diri ya, sudah kondisinya harus seperti ini, atau dia mengeluh terus, wah kayak gini nggak nyaman banget, nggak enak banget, ditambah misalnya makanannya ya, makanannya nggak ada rasanya ya, ini akan stres sendiri ya jika kita tidak bisa beradaptasi. Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi dampak dari stresor. Stresor itu penyebab stres ya, dampak dari penyebab stres itu sendiri. Yang pertama, sifat dari stresor itu, sifat dari yang menyebabkan stres bagi klien ataupun diri kita. Arti stresor bagi klien. Ada yang mungkin sangat berpengaruh atau berarti ada yang tidak. Apakah sangat mempengaruhi kehidupan pasien? Nah, ini tergantung ya. Kalau kondisi penyakitnya sudah termasuk kronis dan terminal, contoh pada pasien-pasien dengan gagal ginjal, jantung, kemudian gula yang sudah kronis misalnya dengan komplikasi lain, HIV, cancer ya misalnya. Ini tetangga sebelah kemarin dengan kondisi sakit yang sama meninggal, wah tambah cemas ya pasiennya. Atau stresor yang dapat memberi arti yang berbeda. Pasti bagi pasien A, ruangan sempit begini bah biasa, alhamdulillah bisa makan gratis, bukan makan, kalau BPJS misalnya ya, makan gratis, tidurnya juga enak, gak kerja gitu ya, bisa istirahat di rumah. Ada. Jadi ada pasien yang senang ketika dirawat karena bisa istirahat, sedangkan di rumah dia kerja terus. Nah ini berbeda kan tiap pasien. Atau misalnya dalam kehidupan kalian ya, ada si A, misalnya Mas Adi, dia baru putus sama calon nggak jadi nikah misalnya ya, nggak jadi nikah, nggak masalah, cewek mah banyak gitu, berarti dia bukan jodoh saya. Nah ini kan memberi arti yang berbeda, toh masih bisa cari yang lain. Nah sedangkan yang satunya, aku nggak bisa hidup tanpa kamu, ngomongnya gitu ya awalnya ya. Pokoknya hanya kamu satu-satunya dalam hidupku misalnya kayak gitu. Dia merasa bahwa hidupnya itu buntu, hidupnya tidak berarti tanpa si si X ini yang dia sukai misalnya. Nah, ini kan tergantung dari masing-masing. Berikutnya adalah jumlah stresor pada saat bersamaan. Sudah jatuh tertimpa tangga lah ya istilahnya di sini. Jadi sudah sakit ditambah hutangnya banyak misalnya, atau anaknya juga kondisinya sakit di rumah, nggak kopenan sama orang tuanya, ibunya sedang dirawat di rumah sakit, ini pasti jadi satu tambah masalah, ditambah uangnya untuk bayar nggak punya BPJS, harus jual ya yang ada ya, apa misalnya jual sawah atau jual apa gitu untuk mengobati penyakit si pasien ini. Lama penyesuaian terhadap stresor masing-masing orang itu beda-beda. Ada yang satu hari dia ada masalah dengan keluarganya bisa kembali rukun. Ada juga yang dia sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Untuk melupakan sesuatu, contoh Anda sendiri ya, untuk melupakan someone atau sesuatu yang membuat kita kesel gitu dalam hidup. Itu kan ada yang cepat, ada yang lama dipikir, baperan gitu kan. Ini beda-beda ya. Dan bagaimana ini kemampuan menurunkan stres itu menjadi berkurang. Semakin lama ia berada dalam masa stres, kemampuan menurunkan stres menjadi kurang. Jadi kalau orang gampang stresan dan itu dalam jangka waktu yang lama dia mengalami stres tersebut, maka kemampuan dalam mengendalikannya itu jadi kurang. Maka latihan cepat dalam beradaptasi. Kemudian yang keempat adalah pengalaman masa lalu. Masa lalu yang sebelumnya, contoh ini kasus nyata, ada pasien yang mau periksa mata dan mau melakukan operasi. Ini contoh penyakitnya adalah pterygium misalnya ya, ada selaput di mata atau katarak ya. Ini dia kekhawatirannya apa? Nggak mau lah saya pakai Askes atau BPJS karena adik saya pernah meninggal
dengan kondisi penyakit yang biasa, tipoid contoh ya, contoh penyakit tipoid karena waktu itu kasusnya seperti itu. Kemudian dia itu, si adiknya itu memang dirawat di rumah sakit kelas 3 BPJS, dan dia khawatir, oh jangan BPJS lah gitu. Saya pakai umum saja, padahal umum biayanya mahal sekali ya. Tapi ini karena dia memiliki pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan dengan dia menggunakan BPJS, merasa dibedakan. Padahal sebenarnya tidak ya. Tapi ya ini namanya pengalaman orang masing-masing. Nah ini sehingga dalam menerima stresor berikutnya dia akan ya berpengaruh. Dan juga contoh orang yang biasa hidup mandiri, saya bahasanya mandiri saja, jangan hidup susah. Hidup mandiri, serba tidak nyaman gitu. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman lagi, dia akan biasa saja beradaptasi. Beda dengan yang tadinya semua fasilitas ada, dimanjakan. Ketika mendapatkan sesuatu yang beda, yang tidak menyenangkan, dan harus apa-apa sendiri itu, dia akan kesusahan ya dalam beradaptasi. Yang kelima, tingkat perkembangan. Pada tingkat perkembangan ini ada 3 sifat stresor yang berbeda, sehingga resiko terjadinya stres juga berbeda pula. Tingkat perkembangan di sini di usia juga ya, dari usia kita menghadapi stres yang ada, sifat dari stresnya ini juga berbeda. Jadi sifatnya sifat penyebab stresnya ini berbeda. Ini artinya ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat gitu. Contoh, ditinggalkan seseorang yang sangat berharga dalam hidupnya, orang tua, pasangan, anak misalnya, ini pasti ya akan berbeda ya resiko stresnya. Nun sewunya, ada yang sampai alhamdulillah ya gangguan jiwa, ada yang sampai depresi karena tidak dikasih anak, itu udah depresi karena nggak lillahi ta'ala, kembali lagi copingnya yang kurang baik. Ini kemudian kalau yang membuat stres itu kecil-kecil saja masalahnya, saya kira tidak sampai resiko stresnya juga tinggi, berat itu enggak, paling ringan ya, sedang gitu paling tinggi ya. Tapi yang berat, sangat berat itu kan kalau udah nggak habis skripsi mungkin ya, nggak habis skripsi itu banyak yang stres berat ternyata. Ini maksud dari sifat stresor, tingkat perkembangan. Berikutnya reaksi fisiologis terhadap stres. Pupil melebar, keringat meningkat, ya, denyut nadi meningkat, kulit dingin, mulut kering, sampai dia ketegangan otot ya, sampai upah kabeh awak. Penurunan tonus otot benar-benar lemas gitu karena shock ya. Biasanya kalau orang kita mau pernah punya pengalaman mau nabrak seseorang pas naik motor, itu kan lemas banget ya. Seluruh tubuh kayaknya udah nggak punya daya. Ini kulit dingin tadi udah ya, memungkinkan gula darah juga meningkat, tensi bisa meningkat. Waspadaan tentunya juga meningkat. Nah, peristaltik menurun, ini juga bisa menurun atau meningkat. Sama bisa konstipasi atau diare ya. Kalau saya sering cenderungnya ke diare ya. Dada kebelet gitu kalau pas stres. Reaksi psikososial pada mekanisme pertahanan. Nah, pertahanan apa? Dari sisi psikologis atau mental. Jangan sampai saya mengalami depresi, naudzubillah, ketika ada masalah seberat apapun. Pasrahkan lillahi ta'ala. Allah yang maha menyelesaikan masalah. Kita memintanya ya curhat ke orang lain, itu kadang-kadang malah tidak menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Maka berceritalah pada yang pertama Allah ya. Yang kedua, kita bercerita boleh pada anggota keluarga yang bisa kita percaya saja. Jangan yang julid ya, atau dia memang suka ngomongin ke orang yang lain lagi gitu, suka bergibah, ini juga malah nambah stres nanti. Yang kedua, denial itu menyangkal, nggak mungkin ini terjadi sama saya, nggak mungkin ya Allah, kok bisa ya saya mengalami hal seperti ini, kok bisa masalah ini bertubi-tubi pada diri saya salah apa. Nah misalnya ini yang pertama, tidak percaya, tidak mungkin. Jarang orang yang ada masalah pertama kali itu, alhamdulillah ya Allah, ini memang yang terbaik darimu ya Allah.
gitu. Kayaknya jarang ya. Pertama pasti dia dia akan menyangkal atau menolak ya. Itu sudah ya nalurinya manusia, sebagai manusia seperti itu. Ada kadang-kadang down and up ya, turun naik iman. Yang berikutnya adalah proyeksi. Proyeksi itu menyalahkan orang lain. Nah ini saya juga kadang-kadang mengalami ini ya. Kalau menyalahkan diri sendiri tuh kayaknya jarang ya, kadang-kadang aja kalau memang merasa bersalah sekali. Tapi seringnya kalau ada apa-apa, gara-gara kamu tadi sih nungguin kamu lama jadi telat. Nah, seringnya tuh menyalahkan orang. Gara-gara tadi nggak nanya sih ini jadi salah ini. Regresi ya berikutnya, ketergantungan pada orang lain. Coba jadilah orang yang independen, jangan dependen. Yang apa-apa itu tergantung sama si A, si B. Kalau nggak ada dia, saya nggak bisa ngerjain tugas misalnya. Atau kalau nggak dijemput, saya nggak mau berangkat kuliah misalnya ya. Ini sangat tergantung pada orang lain. Ini ketika Anda kehilangan seseorang yang digantungi, yang dependen tadi, maka ini juga dampaknya nggak baik ya. Nah, maka latihan mandiri dari kecil. Apa-apa jangan diladenin ya. Bahkan saya sampai kuliah masih didulang sama orang tua. Kalau nggak didulang nggak mau makan gitu ya. Malahan yang ngirit ya. Jadi yang berikutnya, displacement. Mengembangkan rasa bermusuhan dengan orang lain. Oh, Bapak, berani kamu sama saya. Gemesin motornya. Dan seterusnya. Atau Anda mengancam ya. Mengancam itu via online juga bisa, tidak harus ketemu langsung. Itu malah lebih. Saya kira kalau kita berhadapan langsung dengan orang, dengan via WA atau tulisan itu lebih menyakitkan dengan yang tulisan. Ini rasa bermusuhan. Jangan ya. Ketika kita kecewa, kita mengajak bertengkar atau bermusuhan. Isolasi, tidak ingin diganggu di teman orang lainnya. Ada juga kan orang-orang yang dia ketika ada masalah kemudian menyendiri. Aku nggak mau diganggu dulu ya, aku mau sendiri ya. Ini misalnya itu namanya isolasi. Berikutnya adalah supresi. Supresi menekan dan memendam perasaan sendiri. Ini juga tidak bagus sebenarnya. Supresi ini adalah coping-coping yang maladaptif. Isolasi juga maladaptif, displacement juga maladaptif ya. Ini regresi yang bagus ya. Ketika kita ada masalah, kita misalnya psikososialnya tetap menjalin hubungan dengan orang lain dengan baik, kemudian kita bisa bisa merefleksi diri. Kalau yang spiritualnya, kita bisa membaca Al-Quran, berwudu, sholat, mendengarkan murotal misalnya. Kalau psikososial bisa bercerita tadi ya, bercerita kepada yang maha mendengar gitu, pada Allah ataupun pada orang-orang yang kita percaya. Memendam sendiri perasaan atau supresi ini bisa berefek pada apa? Nah, kalau masalahnya ditumpuk-tumpuk terus sampai lama, jadinya si pasien atau kita sendiri ketika ada titik di mana kita sudah lelah akan marahnya luar biasa. Atau bahayanya kita kalau jadi orang yang pendendam kan malah nggak bagus ya. Mendam perasaan, benci apa, ya ada kalanya kita tidak bercerita sih, karena kalau kita sampaikan secara asertif semua, tidak semua orang bisa menerima apa yang kita sampaikan. Ya ada baiknya juga kadang-kadang kita menahan perasaan untuk tidak emosi. Ya sudahlah, biarin. Tapi jangan terus marahnya dibawa terus. Kita harus ada titik di mana ya sudahlah, saya akan maafkan dia, nggak apa-apa. Kalau nanti ini semoga menjadi amal atau ladang amal kita atau pahala kita dengan bersikap sabar. Nah, ini kan yang paling susah, bisa bersabar ketika ada kesempatan kita bisa memarahi orang lain. Itu luar biasa. Reaksi yang berkaitan dengan respon verbal, ini ada menangis, tertawa, intinya yang keluar dari verbal kita ya. Teriak, memukul dan menyepak, menggenggam, meremas, mencerca yang diarahkan pada sumber stresnya teman kita misalnya. Jadi kita mencerca atau ya apa aja ya kejadiannya. Kemudian menangis, menurunkan perasaan tegang. Memang benar ya, dengan menangis itu kita bisa menurunkan
cemas, kita bisa lebih rileks, kita bisa lebih plong kalau bahasa cewek ya. Kalau teman-teman yang cewek ini kan memang wanita itu fitrahnya adalah menangis ya. Kalau laki-laki pun boleh silakan menangis. Tapi kan dia nangis beda, menjaga image ya kalau laki-laki. Jadi kalau perempuan sedang ada masalah kemudian dia menangis aja nggak apa-apa gitu ya. Jangan menangis, jangan. Biar aja menangis nanti akan plong atau menurunkan ketegangan biar lebih rileks. Laki-laki pun juga begitu. Jangan sok kuat gitu ya. Menangis aja nggak apa-apa meskipun tidak di depan orang, di kamar gitu boleh ya. Tertawa. Yang lebih bagus menangis pada saat kita mengakui dosa-dosa kita itu. Benar-benar hati kita atau perasaan kita lebih lega banget ya kalau ini. Tertawa. Nah, ini saking senengnya ada juga orang yang punya masalah terus dia ketawa-ketawa. Tertawanya itu kayak beban gitu. Ada ya yang tertawa tapi dia sebenarnya memendam luka yang begitu dalam ya, istilahnya. Teriak, teriak bisa karena frustasi melihat maaf pasangannya berselingkuh misalnya ya. Ini ada respon ketakutan itu juga bisa karena ketakutan atau frustasi. Mukul lah, menggenggam, meremas itu udah biasa ya ketika marah gitu ya. Responnya memang seperti itu. Mencerca tadi udah ya. Reaksi yang berorientasi pada penyelesaian masalah. Nah, ini bagus nih, copingnya adaptif. Berbicara dengan orang lain tentang masalah dan mencari solusi. Jangan malah bercerita pada orang yang menambah masalah. Bukan ngedem-ngedem nih, malah manas-manasi. Jadi, tambah orang karu-karuan ya. Gitu. Ini mencari orang yang tepat. Mencari tahu lebih banyak tentang situasi yang dihadapi melalui buku, media ya. Orang yang ahli dalam hal ini yang dipercaya. Misalnya pada Pak Ustadz misalnya atau Ustazah ya. Ini gimana ya cara menyelesaikan masalah seperti ini? Ini contoh ya banyak belajar dari artikel-artikel. Kalau saya seringnya lewat ini video ya. Video YouTube misalnya kajian ya. Tadi diet, kajian Buya Yahya misalnya. Ini gimana sih untuk menyelesaikan perdebatan antara saya dan keluarga? Cari solusi seperti ini menurut hadis disampaikan saja sumbernya. Oke, atau hasil penelitian itu boleh silahkan ya. Lakukan latihan penanganan stres, misalnya latihan meditasi, kemudian hipnosis 5 jari, apalagi ya, tarik nafas dalam terus ya, iya sih ya, tarik nafas dalam bisa juga. Misalnya mendengarkan musik, yang suka musik, mendengarkan murota, membaca Al-Quran, silahkan. Melihat, visualisasi itu melihat tayangan-tayangan yang menyenangkan. Jangan lihat sinetron terus atau lihat drakor terus ya. Kalau kebanyakan lihat drama Korea nanti tambah nangis meskipun ya mungkin malah jadi mikirin si itunya ya. Masalah di filmnya gitu, nggak kita juga punya masalah malah nambahin mikirin masalah orang lain yang fiktif gitu. Visualisasi tadi ya dengan menonton tayangan-tayangan yang lucu, misalnya apa aja drama yang lucu atau sitkom di TV itu silakan atau di YouTube ya. Belajar dari pengalaman yang lalu. Kalau orang yang terjatuh di masalah atau lubang yang sama adalah orang yang tidak pintar. Ini ya jatuh cinta pada orang yang sama untuk 7 kali misalnya tuh sampai berapa kali udah ditolak berkali-kali masih aja nggak tahu malu maju terus gitu ya. Nah, ini misalnya belajar dari pengalaman masa lalu. Atau kalau kalau kondisinya pasien ya, oh kemarin udah rutin saya, misalnya pasien itu bilang saya udah rutin melakukan HD modalisa, jadi ya udah biasa bagi dia selama 3 tahun ini melakukan HD misal ya. Berhubungan dengan kekuatan supranatural lah ya ini. Kekuatan ya dari dalam jiwanya sebenarnya. Ini jangan diartikan, kok diartikan negatif ya tentang percayaan kayak gitu-gitu ya. Dalam penyelesaian masalah ada juga yang menggunakan dukun, apa sih? Ya perdukunan itu kan sebenarnya berkolaborasi dengan jin ya, nggak mungkin ada Rasulullah saja tidak pernah disihir ya. Dia pernah disihir tapi ya mintanya sama Allah tidak
tidak punya kekuatan atau meskipun dia embel-embelnya ustadz atau kiai, tapi sekarang ya banyak kiai yang menyamar seolah-olah menjadi kiai tapi aslinya dukun gitu, atau dukun sama berkedok sebagai kiai sama ya. Nah ini juga hati-hati, malah jangan ditambah disesatkan ya. Contoh waktu itu ada yang pernah cerita ke saya, jadi karena diberikan apa sih pengobatan malah justru ditambah jinnya gitu. Jadi untuk melawan jin yang ada dalam tubuh si A itu, karena dia kesurupan sehingga dia masukkan jin yang lain. Wah, ya ngeri ya. Jadi sarang. Ya, assessment ini adalah keberadaan masalah, riwayat masa lalu, keberadaan konsep diri, mekanisme coping yang digunakan, kondisi fisik ya. Jadi konsep diri saya kira sudah diberi penjelasan sama Pak Fajar ya. Bagian konsep diri ini ada gambaran diri, identitas, peran diri, ideal, dan harga diri. Bagaimana dia menyelesaikan masalah dari apa yang dialami. Dan masalah yang atas itu, mekanisme coping, apa yang bisa digunakan oleh pasien. Kondisi fisiknya apa nih? Oh, dia baik-baik saja. Nadinya normal, RR-nya normal, berarti respon terhadap stresornya baik. Tapi cemas gimana? Pucat dan ini tambah tadi ada masalah pencernaan. Nah, ini hasil dari perawat. Diagnosa yang bisa muncul di situ bisa dibaca ya. Gangguan pola tidur yang paling sering ya. Coping individunya juga tidak efektif, termasuk keluarga, gangguan aktivitas, konsep dirinya iya, isos tadi yang menyendiri terus, marah juga bisa ya, tambahan dari resiko perilaku kekerasan ini. Doyan makan, jika ada masalah jadi nggak mau makan ini. Malahan ya diet, ada juga yang malah stres tambah makanya banyak ya. Tindakannya apa? Dukung klien dan keluarga, orientasikan terhadap lingkungan, fasilitas, pertahankan ini, memanggil nama klien dengan benar, berikan kesempatan untuk share perasaan, sharing of feeling, memberikan informasi sesuai kebutuhan, ciptakan lingkungan yang nyaman dari tempat tidur, pencahayaan, terus cat tembok tadi ya misalnya. Meningkatkan harga diri pasien, memberikan support system, membantu supaya kalian lebih punya semangat hidup, percaya diri, manajemen stresnya bisa nafas dalam, relaksasi, hipnosis. Dengan hipnosis imajari ya, sama dengan meditasi itu hampir sama. Spiritual juga monggo ya. Latihan berpikir positif itu dengan afirmasi positif namanya. Ada SOP-nya, ada metodenya ya. Nanti Anda akan belajar di paliatif tingkat 3 sama jiwa ya. Anjurkan untuk meningkatkan kesehatan setiap hari, olahraga, istirahat tidur. Ini biasanya marah, tambah udah capek, ketambahan stresor yang lain, kurang tidur, nah ini tambah, makanya harus cukup istirahat dan tidur. Intervensi krisis ini juga kalau sudah terjadi yang masalah gawat. Nah, berikutnya konsep stres dan adaptasi. Kita cepat aja ya. Nah, stres saya kira semua teman-teman udah paham ya. Dimana kita dituntut untuk berespon, melakukan tindakan. Kalau ada duri, masa langsung diinjak kan kita secara refleks akan hindar kan. Adaptasi bagaimana kita, kemampuan tubuh kita itu untuk mempertahankan kondisi relatif seimbang. Menyesuaikan diri terhadap perubahan. Ya, perubahan di sini bisa fisik ataupun psikologis atau spiritual. Contoh, fisik. Kemarin saya sakit, perdarahan banyak sehingga drop ya HB saya. Kemungkinan sekitar 5 ya, karena waktu itu sudah anemis sekali, jadi tidak perlu dicek HB, harus. Tapi kemungkinan dari 7 tadinya berapa? Tadinya 8 lah, 8,7 HB ya. Setelah perdarahan banyak, saya sampai nambah 3 kolf ya. Jadi kemungkinan 5 sehingga benar-benar dari jantung itu ya terkompensasi, ginjalnya juga iya, itu akan saya sampai dehidrasi ya. Itu setelah pulang itu sempat dehidrasi, dibawa ke rumah sakit lagi. Pernah juga ini yang awal-awalnya itu tidak bisa keluar urin. Nah, khawatirnya kan ginjalnya, alhamdulillah ginjalnya normal. Ya ini tubuh kita beradaptasi terhadap perubahan ya. Mekanisme adaptasi fisiologisnya, kalau ini hubungannya dengan pernafasan, ya jantung, tekanan darah, dan medula oblongata ya.
Ini dapat meningkatkan ataupun menurunkan fungsi dari sistem pernafasan. Wah, garap ujian UKOM itu deg-degannya luar biasa. Wah, waktunya cepet banget ini ya. 3 jam bagi yang menunggui itu lama yang menunggu, tapi yang mengerjakan itu cepat. Kemarin saya juga baru ujian TPA ya, tes kemampuan potensi akademik itu. Wah, cepet banget, 20 soal hanya dikerjakan dalam 11 menit ya. 11 menit 20 soal. Kadang-kadang ada juga yang 13 menit, padahal soalnya hitung-hitungan, aritmetika misalnya. Itu juga deg-degan, aduh gimana nih, ada juga yang ngarang. Jadi kerasa sekali itu tekanan frekuensi jantungnya. Formasi retikuler mengontrol fungsi vita, mengontrol status fisiologis tubuh, fungsi-fungsi dari tubuh, nyambung dengan sensori ya, mata. Kemudian kelenjar hipofisis ini menghasilkan hormon yang mengontrol fungsi vital. Hormon yang dihasilkan juga diperlukan untuk beradaptasi terhadap stres. Ada hormon kortisol misalnya ya, ini. Kemudian yang ini ketika kita sedang stres banyak, stres berat, ini hormon insulin juga akan berpengaruh kok. Hormon semuanya ya, hormon insulin, kortisol itu nanti ke efek stresnya malah justru ini ya. Kemudian adrenalinnya juga meningkat. Tadi ketika meningkat tekanan darah atau denyut jantungnya juga akan meningkat. Respon terhadap stres ada las dan gas. Gue gampang ngeling-ngeling itu ada las gas. Local adaptation syndrome. Respon yang terjadi adalah setempat. Nah, setempat ini artinya berjangka pendek, tidak terus-menerus. Sifatnya juga bisa balik atau restoratif ya, bisa terulang kembali. Membantu dalam memulihkan homeostatis bagian tubuh. Ini lokal di area yang berjangka di area yang lokal saja atau setempat ya. Nah, gas atau general adaptation syndrome ini sudah mempengaruhi sistem seluruh tubuh. Seperti saya tadi, karena perdarahan semua sistem berpengaruh dari pernafasan, nadi, tekanan darah ya, ginjal. Ini respon fisiologis dari seluruh tubuh terhadap stres. Intinya melibatkan sistem saraf otonom dan sistem endokrin. Respon dalam 2 tahap, ada alarm reaction dan exhausted reaction. Nah, alarm reaction ini apa sih yang dimaksud? Ini melibatkan mekanisme pertahanan menghadapi stresor tadi ya. Contoh apa untuk alarm reaction? Sebenarnya kalau kita kelelahan pun itu tubuh sudah mengalarm. Jadi sekuat apapun, wah aku ya alhamdulillah sehat terus sih. Misalnya lembur tiap malam, pergi jauh ini, tapi lama-kelamaan kalau itu terakumulasi kita juga tidak bisa tubuh kita juga perlu beradaptasi dan regenerasi sel lagi ya. Makanya tidur kalau bisa sore, tapi mentok-mentoknya maksimal jam 11 malam. 10 itu sudah harus tidur. Karena di situ adalah proses regenerasi sel dan toksin-toksin kita itu sedang dikeluarkan ya. Nah, metabolisme. Jadi untuk saatnya beristirahat dan sel-sel tubuh kita itu sedang meregenerasi atau perbaikan lagi. Nah, ini dari situ makanya pemicu kanker salah satunya selain dari lifestyle pola makan itu karena kurangnya istirahat tidur. Itu salah satu yang sering menjadi pemicu. Ini kadar hormonnya meningkat, sehingga volume darah meningkat, ada reaction. Hormon lain, kadar glukosa, insulin tadi ya, energi untuk beradaptasi. Epinefrin jantung, epinefrin, non-epinefrin. Ini kemudian aktivitas hormon juga ini melakukan respon melawan atau menghindar, itu akan ini namanya alarm reaction. Atau tubuh kita ketika sudah kok pusing ya, kurang cairan ya misalnya, atau keluar pipisnya kok warnanya kuningnya agak gelap, agak kuning agak ya gelap ya, keorenan gitu. Oh berarti saya kurang minum nih, kurang cairan. Atau misalnya apa yang lain ya, misalnya ya itulah ya, tadi kalau misalnya kurang tidur, pusing, atau
tidak bisa konsentrasi, itu kekesalan, kecapean. Atau misalnya ginjal kita bermasalah atau jantung kita bermasalah, ini akan mengalarm sendiri tubuh kita. Tahap perkembangan sehat akibat stres. Dari tahap 1 sehat sampai mengalami kematian. Nah, kalau yang tidak sampai ke kematian berarti sembuh ya. Yang pertama, situasi stres singkat, tidak ada resiko apa-apa. Misalnya kecocok atau berdarah kulitnya karena kesenggol apa gitu, atau hanya luka-luka kecil, itu tidak apa-apa ya. Atau mau operasi, ini contoh ya, operasi situasi stres sedang, ini beresiko. Situasi stres berat sampai tanda klinis pertama ternyata divonis dia mengalami cancer misalnya, gejalanya muncul ya, kemudian melalui perawatan atau tindakan dari medis, kemoterapi dan seterusnya. Nah, penyakit atau ketidakmampuan sehingga dia tahap ke-6 dia sudah tadi gejala ya, penyakitnya sudah mulai tambah parah ya bahasa saya, sehingga dia ada ketidakmampuan tubuh lama-lama untuk beradaptasi. Dari psikologis juga sangat penting dalam menghadapi stres, karena saling berkaitan ya. Kita contoh tadi, kalau ada masalah jadi nggak selera makan, kemudian jadi kurang nutrisi atau asupan nutrisi. Berikutnya juga ketika ada masalah jadi mudah terserang penyakit-penyakit fisik yang lain, jantung, lambung ya. Ini karena ada nervus vagus juga yang jadi semua organ kita ya terhubung ke sistem saraf yang dia di korteksnya itu akan mengaruhi dari emosi seseorang sampai berdampak ke kematian ya di sini terakhir. Nah, ini ada apa namanya? Menurut Stewart ya, menurut Stewart stress adaptation model stres adaptasi ini ada faktor predisposisi adalah penyebab. Penyebab di sini ada dibentuk atau berasal dari pengalaman-pengalaman yang sudah lama. Ini namanya faktor predisposisi. Sedangkan presipitasi itu yang mencetuskan. Contoh predisposisi genetik background. Orang yang hipertensi atau jantung rata-rata dia punya genetik itu, termasuk kayak DM, gula ya. Itu ya bawaan ya, tinggal pencetusnya ada life eventnya, injury misalnya, atau dia ada pola makan yang kurang baik ya, sehingga mudah kena masalah jantung. Selain ada genetik di faktor predisposisi. Intelijen, self concept, memang konsep dirinya dia gampang stres gitu, itu susah untuk beradaptasi. Umur itu juga pengaruh ya. Education, pendidikan, gender, belief, kepercayaan ya. Nah, kemudian tadi faktor presipitasinya sudah ya. Apa sih kira-kira yang bisa nanti sampai treatmentnya atau apa yang dilakukan ya? Manajemen dari lingkungan ya, manajemen lingkungan, kemudian bagaimana kita memberikan edukasi pada pasien, patient teaching, role model, kita menjadi contoh, atau advokasi juga membantu pasien dalam memberikan solusi gitu ya. Nah, coping mechanism coba kita dari atas ya, klasifikasi, kemudian appraisal of stressor, bagaimana kita mengevaluasi dari penyebab stresor untuk kebaikan atau kesehatan dari seseorang. Dan tergantung atau berdasarkan pada arti dari stresor tersebut, jumlahnya ya, kemudian penting tidaknya, itu tadi sudah kita bahas di atas ya. Keseriusan dari masalah tersebut. Ya, perceive itu penerimaannya bagaimana. Jadi si pasien ini ya, termasuk diri kita ya. Kemudian sumber copingnya dari siapa? Dari diri kita, finansial ya. Kemudian ada tadi kalau masalah ekonomi, berarti ada nih yang bisa diandalkan ya, misalnya pinjam dulu ke saudara untuk membayar biaya rumah sakit. Kemudian bagaimana ego integrity-nya dari diri kita sendiri. Ya, tambah misalnya social support dari keluarga, dia mendukung, atau spiritualnya tambahin boleh ya, termasuk di ego integrity. Coping mekanismenya problem solving,
emotional solving atau compliance. Nah, ini atau defense, dia menolak untuk melakukan mekanisme penolakan ya. Dia melakukan penolakan, tadi bisa marah dan seterusnya. Problem solving dia berbasis kepada bagaimana mencari solusi. Oh ya, ini harus diobati, kita coba rutin ke dokter, kayak gitu ya. Itu yang mencari solusi. Continuum of coping responses. Jadi, bagaimana arrange atau jarak seseorang bisa beradaptasi secara adaptif atau maladaptif. Respon adaptif, maladaptif. Ini tapi range-nya dari yang dia mungkin awalnya tidak menerima, marah-marah, sampai dia adaptif. Atau yang tadinya adaptif, ya sudah, kita sabar, memang takdirnya seperti ini, sudah qadarullah. Tapi kadang-kadang ada ya maladaptif, dia masa 1 bulan kehilangan, menyendiri, menangis, sampai sampai bisa mengalami depresi. Ini ya perubahan social change. Mungkin dia mengalami bahwa hidupnya sudah nggak bermanfaat, berguna lagi, udah kena sakit, ditinggal suami dan physical symptoms. Jadi nggak sembuh-sembuh nih sakitnya, fisiknya, emosionalnya juga ya, emotional well-being itu ya apa sih namanya, perbaikan atau kesembuhan dari sisi emosionalnya. Treatmentnya tadi ya, manajemen environment, manajemen dari lingkungan, teaching, passion teaching atau edukasi, role model atau memberikan solusi advokasi. Oke, dari nursing prosesnya sama ya, intinya kita assess atau mengkaji, mengangkat diagnosa. Tadi yang sudah kita bahas di respon psikologi depan, ada diagnosa coping maladapt, inefektif ya. Kemudian baik itu pasien maupun keluarga, banyak diagnosa yang bisa kita ambil tergantung kondisi pasien masing-masing. Outcome identification atau kita membuat kriteria evaluasi dari rencana yang akan kita lakukan planning. Melakukan interesting intervention atau implementasi. Romantis yang bisa kita gunakan. Terapi ada kerjasama dengan dokter secara medis ataupun kita komplementer. Komplementer untuk mengurangi nyeri misalnya. Dengan apa? Nafas dalam, hipnosis 5 jari, musik misalnya, atau membantu berdoa bersama, mendekatkan diri pada Allah ya, atau mendengarkan kajian, itu silakan. Kerjasama dengan bina rohani. Kalau medis tergantung kolaboratif dengan dokter ya, tergantung gejala yang dia alami, tanda gejalanya, misalnya ada nyeri, analgetik, misalnya ada panas ya, antipiretik misalnya, atau dia ada luka ya, kita melakukan perawatan luka. Kalau terapi lingkungan, terapi keluarga ya, sama milieu terapi itu terapi lingkungan, modifikasi lingkungan supaya nyaman untuk pasien. Keluarga berarti kita coba kolaborasi dengan keluarga untuk memberikan support pada si pasien tersebut supaya lebih semangat untuk quality of life-nya, atau bagaimana hidupnya itu lebih berkualitas. Untuk statusnya juga functional status di situ ya. Mengurangi risk factor juga, mengurangi supaya pasien ini tidak tambah stres atau mengalami masalah-masalah psikologis. Soal farmakologi di situ artinya pengobatan. Legal etik ya, legal etik kita sudah pernah belajar belum ya? Legal etik perawatan itu contohnya dari autonomi, diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri. Ada justice, kita harus bersikap adil kepada semua pasien. In confidentiality, misalnya menjaga kerahasiaan, nggak cerita-cerita malah ke teman perawat lain ya, misalnya untuk tetangga kita cerak biasa juga beneficient yang memberikan manfaat, non malefisien tidak merugikan atau tidak menyakiti pasien, kayak gitu. Veracity harus jujur, fidelity misalnya harus menepati janji. Kalau kita sudah berjanji pada pasien ya sebisa mungkin ditepati. Itu ya expected outcome-nya kita nanti akan apa? Harapannya kan gejalanya menurun kan? Tidak membahayakan diri, no harm to self or other, tidak membahayakan pada diri kita sendiri ataupun orang lain. Evaluasinya tergantung kriteria evaluasi yang di atas, kriteria hasil yang di atas atau tujuan. Outcome identification itu menentukan tujuan dari tindakan yang akan kita lakukan. Hasilnya kalau kita skor menggunakan NOC, itu kan ada menggunakan angka ya, mau berapa menjadi berapa gitu. Nah, improve meningkat untuk functionnya baik itu dalam mengurangi stres secara psikologis ataupun fisiknya juga dia akan mengalami perbaikan.
ya optimal dalam kualitas menjalani hidup, ya, quality of life. ADL ya, activity daily livingnya juga dia meskipun kondisi sakit dengan gagal ginjal yang rutin hemodialisa, dia tetap menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa sebisa yang dilakukan oleh si pasien ini. Oke, baik. Saya kira cukup ya untuk pembelajaran kita hari ini tentang stres dan adaptasi. Semoga kita terhindar dari yang mengalami stres. Kalaupun sampai ada yang menjadi stresor buat kita menjadi stres, maka berdoanya ya yang ringan saja ya, atau kita cepat melakukan adaptasi atau bisa normal ya. Tingkatan stres itu kan ada normal atau tidak mengalami stres, ringan, sedang, berat, sangat berat. Ya, naudzubillah ya, kita terhindar dari sifat-sifat seperti ini, stres berat, naudzubillah sampai ke depresi. Semoga kita bisa memanajemen atau coping kita adaptif baik. Kalaupun ada masalah, kita lillahi ta'ala saja, serahkan semuanya kepada yang pemilik segalanya ya. Insya Allah akan diberikan kesabaran, hati kita juga akan diberikan ketenangan. Banyak berdoa, membaca sholawat, kemudian sholawat Nabi, kemudian kita juga sering belajar ke banyak orang tentang masalah-masalah hidup. Ternyata bagi kita itu masalah ini sangat besar, tapi ternyata ada orang lain lagi yang diberikan cobaan lebih berat. Nah, ini kita perlu berkaca dari masalah-masalah orang. Jangan terus menganggap bahwa kita adalah orang yang paling menderita di dunia ini. Tidak ya. Tidaklah diuji keimanan seseorang, dikatakan seseorang itu beriman sebelum diuji. Nah, begitu. Semoga teman-teman semua makin paham dan selamat melanjutkan aktivitas. Saya mohon maaf kalau banyak kehilafan ya, baik dari tutur kata, kalau sikap nggak kelihatan ya, tutur kata atau ya kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ya, kita akhiri dengan baca tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.